Petugas tersebut mencoba untuk kabur dari beruang. Dia kaget saat menemukan banyak kokain yang berserakan di semak-semak. Melihat temannya diserang beruang, petugas wanita mengeluarkan tembakan untuk menakuti beruang. Tapi tanpa diketahuinya beruang sedang berada di belakangnya dan dalam hitungan detik beruang menerkam dan melempar petugas wanita. Dia menjerit meminta pertolongan, kemudian beruang menghilang di balik semak belukar. Petugas pria yang tubuhnya dipenuhi bubuk kokain memanjat pohon untuk menghindari beruang. Sementara itu petugas wanita kabur menyelamatkan diri. Beruang tiba-tiba muncul dan memanjat pohon di mana Henry sembunyi. Coral meneriakinya agar memanjat ke tempat yang lebih tinggi. Saat beruang berusaha menjangkau Henry, tiba-tiba dia mencium aroma kokain dari pohon sebelah tempat petugas pria memanjat. Beruang meliriknya dan secepat itu juga dia melompat, memanjat dan mencakar petugas pria. Dia menjerit kesakitan dan terjatuh dari atas pohon. Di bawah beruang kembali mengoyak-ngoyak tubuhnya sampai meninggal. Henry dan Coral yang ketakutan langsung melarikan diri dari tempat itu. Petugas wanita sampai di pos. Di sana dia bertemu dengan dua orang anak nakal lainnya. Saat tengah berdebat, tiba-tiba di depan pintu muncul seekor beruang. Petugas wanita kaget dan melepaskan tembakan. Tapi yang terkena tembakannya malah si bocah nakal yang membukakan pintu, bukan beruang, dan dia bahkan tidak merasa bersalah sama sekali. Petugas wanita menyuruh si bocah nakal untuk menutup semua pintu. Dia sangat yakin beruang masih berkeliaran di sekitar pos jaga. Dia yakin beruang berada di atas atap dan saat si bocah nakal mendekati pintu, beruang menerkam wajahnya. Tak lama setelah itu polisi yang menyelidik kasus kokain tersebut sampai di pos jaga. Dia melihat ke sekeliling, tapi tak menemukan siapapun, dan dua orang petugas medis juga datang ke tempat itu, dan saat mereka menerobos masuk ke pos jaga, mereka terkejut menemukan jasad si bocah nakal dan petugas wanita yang sedang ketakutan dan terluka parah. Salah seorang dari petugas medis memberanikan diri membuka pintu ruangan lain. Tiba-tiba jatuh kepala si bocah nakal yang telah terpisah dari tubuhnya. Dari dalam kegelapan petugas medis melihat seekor beruang hitam yang mendekat ke arahnya. Dengan hati-hati dia melangkah mundur dan memberitahu temannya untuk segera lari, tapi terlambat. Beruang menghantam pintu dan jatuh tepat di atas petugas medis laki-laki. Melihat itu petugas medis wanita dan petugas pos langsung kabur ke mobil. Petugas medis kesulitan karena ditimpa tubuh beruang yang sangat berat. Dia melihat sebuah tas kemudian melemparkan tas tersebut ke kepala beruang. Beruang mengejar tas tersebut dan petugas medis langsung kabur dari tempat itu. Untung dia tepat waktu naik ke ambulan, tapi ternyata beruang mengejar mereka. Mereka menjerit ketakutan. Petugas wanita mencoba menembak tapi meleset semua. Beruang semakin dekat dengan mobil ambulan dan dengan kekuatan penuh beruang melompat ke dalam mobil. Petugas wanita terjatuh dan terseret mobil. Petugas medis pria diserang habis-habisan oleh beruang. Petugas medis wanita yang membawa mobil panik dan ketakutan hingga tanpa sadar mobilnya keluar jalur dan menabrak pohon. Dia terlempar keluar dan meninggal di tempat. 3 orang meninggal dengan mengganaskan. Beruang kemudian meninggalkan tempat itu. Sementara itu David Eddy mendengarkan ocehan si bocah nakal yang mereka bawa. Dia punya impian ingin pergi ke New York bersama 2 temannya. Padahal tanpa sepengetahuannya, 2 temannya telah meninggal diserang beruang kokain. Eddy terharu mendengar ocehannya dan mereka pun berpelukan. Akhirnya mereka sampai di gazebo tempat bocah nakal menyimpan narkoboy, tapi mereka kalah cepat dengan polisi yang menangani kasus tersebut. Dia mengambil tas berisi narkoboy itu terlebih dahulu. David kesal karena tidak menemukan barangnya. Mereka kaget karena tiba-tiba dari atas gazebo muncul seorang polisi yang menodongkan senjata ke arah mereka. David ingin melawan tapi tangannya tertembak hingga jari-jarinya putus. Sementara itu, Coral dan Henry terus berusaha mencari Didi. Mereka yakin Didi berada di suatu tempat di seberang sungai. Polisi dan David terus berdebat sampai dia melihat seekor beruang hitam besar mendekat ke arah mereka. David menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Beruang berkeliling mengendus-ngendus mencari sesuatu. Dia terus mendekat ke arah Eddy, kemudian merebahkan badannya di atas tubuh Eddy yang sedang berbaring di tanah. Polisi, David dan bocah nakal terkejut melihat kesialan yang menimpa Eddy. Mereka takut Eddy tidak bisa bernafas karena beruang sepertinya tidur nyenyak di atas tubuh Eddy. Coral dan Henry bertemu Olaf di tengah hutan. Dia sedang menangis, ketakutan dan kelaparan. Dia memberitahu Coral tentang Elsa yang diserang beruang. David mencoba menolong Eddy yang ditimpa beruang. Dia ingin memastikan beruang tersebut tidak bergerak. Saat sedang memeriksa beruang, bungkusan kokain yang dibawa David terjatuh. Beruang yang mencium aroma itu langsung terbangun mengambil dan menelan bungkusan itu. Mereka semua terkejut karena seekor beruang baru saja menelan 1 bungkus kokain, dan sekarang dia merasa tinggi.
bahagia dan berguling-guling di tanah dan saat melihat Eddie malah mengajak Eddie bermain dan menari. Eddie ketakutan setengah mati. Untung saja polisi di atau gazebo membuka sebungkus kokain untuk menarik perhatian beruang dan berhasil. Beruang merasa bahagia di bawah hujan serbuk kokain. Polisi melempar serbuk itu sedikit jauh dan beruang mengejarnya ke sana. Di saat itulah dia menyuruh David, Eddie dan bocah nakal untuk pergi, tapi David menolak pergi tanpa tas yang berisi narkoboy tersebut. Mereka saling menodongkan senjata. Tiba-tiba sang polisi roboh karena tertembak di bagian perutnya. Beruang yang mendengar itu mangal marah. Tas narkoboy jatuh tapi David dan Eddie buru-buru kabur takut diserang beruang. Tak jauh dari sana mereka bertemu ayah Eddie. Ternyata dia yang menembak polisi. Mereka kembali ke gazebo untuk mengambil tas tapi beruang telah membawanya. Di sana polisi mendapati rekan kerjanya bekerja sama dengan pemilik narkoboy yang membuat hatinya sedih. Tapi tidak bisa berbuat banyak karena sedang terluka. Dia akhirnya memberitahu ke arah mana beruang itu pergi membawa tas mereka. Sementara itu Coral dan Henry masuk ke dalam sebuah gua. Mereka yakin Didi berada di sana. Ternyata di dalamnya ada 2 ekor anak beruang yang sedang bermain-main dengan kokain hingga membuat bulu mereka berwarna putih dan Didi juga berada di sana. Dia berlari melihat ibunya, dia menyesal dan minta maaf. Mereka langsung mencari jalan keluar dari goa tapi sepertinya mereka keluar di jalur yang salah.